Yang sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, Ya, ini saya mau bertanya yang ya, ya. untuk konfigurasi single prosesor itu apakah bisa digunakan pada prosesor dual prosesor itu ya? Oh, maksudnya gini, apakah prosesor ini bisa dipasang di yang dual prosesor itu? Iya ya. Begitu. Iya, dan seterusnya. Oh ya ya, bolak-balik begitu. Iya, ya. Oke, begini. Sebentar saya hapuskan dulu ini ya. Saya hapuskan dulu supaya nanti lebih jelas. Nah, begini. Untuk yang konfigurasi single prosesor itu memang didesain khusus untuk single. Dia nggak bisa dipasang untuk di dual ini. Misalkan kayak begini, saya ambil ini ada 2 biji, kemudian saya pasang di sini, nggak akan jalan. Atau sebaliknya, ini saya ambil satu, saya pasangkan di sini, juga nggak akan jalan. Jadi setiap konfigurasi itu sendiri-sendiri. Jadi ini memang sudah untuk yang single, ini untuk yang dual. Tidak boleh yang dual ini ditaruh di situ, atau single ini 2 biji taruh di sini, nggak boleh. Begitu juga begini, yang dual ini ditaruh yang kuat prosesor misalnya, di situ juga nggak boleh. Jadi seperti ini ya penjelasannya, saya gambarkan di sini. Nah, contohnya ini tentu ada chipset nanti di sini ya. Nah, prosesor ini akan tergabung ke chipset seperti ini. Jadi ada padnya langsung ke sini, jalurnya ya. Kemudian ini ke sini. Sisi lain, dua prosesor ini juga ada penghubung, ada padnya juga. Bayangkan kalau yang ini. Kalau ini ada chipsetnya, dia kan hanya tergabung di sini. Dia hanya memiliki satu pad. Ini saja kan. Nah, bayangin kalau saya taruh di sini ini. Kan dia hanya bisa terhubung dengan ini. Sedangkan kesininya kan nggak ada. Ya nggak jalan. Soalnya dua prosesor ini harus bekerja sama. Seperti itu. Bayangkan pula kalau ini, saya taruh di sini. Sedangkan dia kan ada 2 pad ini. Dia akan terhubung di sini satu. Lah yang satunya kemana? Nah, nggak bisa ya. Begitu juga nanti yang triple. Kalau triple itu padnya lebih banyak kan, masing-masing prosesor ada 3 tuh padnya. Ya, yang satu ke sini, satunya ke prosesor ini, satunya ke prosesor satunya. Nah, otomatis nggak bisa itu dipertukarkan. Jadi dia memang sudah didesain seperti ini. Baik itu miliknya Intel maupun miliknya AMD ya. Jadi biasanya kalau yang konfigurasi dual prosesor, triple prosesor, quad prosesor, octa prosesor itu prosesor yang khusus untuk server ya. Kalau di Intel itu yang terkenal dengan Xeon ya. Kemudian di apa itu namanya AMD ya, itu biasanya Opteron dan seterusnya itu. Nah itu. Jadi kalau apakah ada Core i5 yang memiliki konfigurasi semacam enggak ada. Ini hanya ada di prosesor server. Begitu ya. Kemudian begini ini saya tambahkan ini. Kalau ada suatu spesifikasi kayak begini ya. Kadang-kadang itu contohnya yang sudah ya di tingkat SMK itu dari Dignas memberikan spesifikasi untuk server agar dia berjalan bagus, maka SMK itu harus memiliki server jenis ini ya. Misalnya saja dituliskan gini, untuk prosesornya ya, misalnya prosesor ditulis begini. Konfigurasinya di sini ditulis misalnya kuat, ya, kuat prosesor. Nah, misalnya gini, kuat prosesor, kemudian dituliskan 8 core. Nah, apa sih artinya itu? Misalnya kuat prosesor Intel Xeon, nah gitu ya, misalnya itu. Nah, kemudian tertulis di sini 8 core. Artinya di sini prosesor yang digunakan itu haruslah prosesor yang kuat prosesor. Artinya dalam motherboardnya itu terdapat 4 prosesor. Dan itu harus jenis Intel Xeon. Maksudnya Xeon produksi Intel. Kemudian masing-masing prosesor itu harus 8 core. Itu artinya, jadi banyak orang yang bingung ketika dituliskan kuat prosesor Intel Xeon kemudian 8 core. Dia bingung itu apa begitu.
Dan di sini banyak orang yang salah paham ya. Contohnya suatu ketika saya bilang, oh Pak, itu untuk servernya itu sebaiknya pakai yang minimal dual prosesor. Saya bilang gitu. Apa balasan dia? Loh, ini lebih Pak. Ini bukan dual prosesor lagi. Ini quad prosesor Pak. Ya, saya bilang, lah sebentar itu prosesornya satu gitu. Mungkin yang Anda maksud quad core ya. Gitu. Oh ya, quad core. Beda Pak. Quad core dengan quad prosesor ya. Jadi kalau quad prosesor betul-betul prosesornya ada 4. Kalau di situ nanti misalnya quad core ya, masing-masing prosesornya ada 4 core. Jadi kalau di total ya 4 kali 4 16 core kan jadinya kayak begitu ya. Nah, ini penjelasan mengenai konfigurasi tadi ya. Paham ya di sini ya? Jadi core yang dimaksud core itu dalamnya prosesor itu ya? Iya, kalau berapa keping core-nya itu? iya, betul. Kalau itu multi core tadi. Kalau multiprosesor beda prosesornya yang banyak. Seperti itu. Terima kasih ya Yang. Sama-sama. Membantu sekali ya Yang. Ya, kita lanjut pada sesi berikutnya.